Okay, let's continue our class. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah mengonfig dua router. Nah, sekarang kita tambah satu router lagi. Jadi sekarang total ada tiga router, dan di sini network topologinya kita tambah dua network lagi, yaitu 12.12.0/24 untuk penghubung antar router 2 dan router 1, dan 192.168.3.0 untuk di area router 2 di sini, atau di sini router R3 nanti kita beri nama. Oke, prosesnya saya ulang dari awal ya, biar tidak bingung, dan untuk sedikit merefresh minggu kemarin. Oke. Pertama kita masuk ke mode enable, kemudian configure terminal. Nah, selanjutnya pertama kali adalah kita ganti nama routernya. Namanya udah ganti sekarang jadi R1, kemudian kita masukkan router di sini. Nah, ini saya pakai untuk untuk yang koneksi ke switch itu adalah gigabit Ethernet 01 untuk semuanya ya di sini. Ini juga gigabit Ethernet 01. Dan ini gigabit Ethernet 00, dan ini serial 000. Baik, kita lanjutkan. Di R1 pertama kita masukkan IP address-nya untuk masing-masing node yang ada di router. IP address-nya di sini 192.168.1.1. Udah selesai. Kemudian exit, interface serial 000, IP-nya, IP address 11.11.11.1 ya, 255.255.255.0. Clock rate-nya kita pilih 64.000, kemudian no shutdown. Ini kelar ya untuk masuk IP address pertama, udah selesai. Selanjutnya kita masukkan settingan konfigurasi IP untuk router yang kedua. Ini saya minimize sedikit. Masuk ke enable mode, kemudian konfigurasi terminal. Sama seperti yang ini. Nah, berhubung di sini ada tiga ya. Jadi kita akan config-nya tiga interface-nya. Pertama kita interface serial 00 dulu. Interface serial 000. IP-nya tadi, IP address 11.11.11.2. Di sini 255.255.255.0. No shutdown. Karena di sini DTE ya, DTE, jadi tidak perlu lagi dikasih clock rate-nya hanya di bagian DCE. Ini selesai. Sekarang kita masukkan ke sini. Ini dulu ya. Interface gigabit Ethernet 01. IP address-nya di sini kita masukkan IP valid pertama ya, 192.168.255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Dan yang terakhir ya, untuk konfigurasi IP interface di bagian sini, ini tadi serial ini gigabit Ethernet 000. Kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/0
IP spasi address. Di sini kita masukkan IP valid pertama. Jadi dibiasakan untuk memasukkan di IP di interface di router itu usahakan biasakan IP valid pertama ya, atau IP valid kedua. Oke. Baik, di ini kita lanjutkan, masukkan subnet masknya. Oke. No shutdown. Oke, udah selesai. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Sudah selesai untuk memasukkan IP di sini. Nah, sekarang di IP yang ini. Router ketiga. Oke. Baik. Ininya juga biar ini saya kecilkan ukurannya. Oke, sama enable. Masuk ke configure terminal, kemudian masukkan di sini dulu interface gigabit ethernet 0/0 ya, IP spasi address. Nah, masukkan IP valid yang keduanya untuk yang di interface gigabit ethernet 00 yang ada di router ini. Oke, baik. 255.0. Oke. No shutdown. Oke. Oke, yang terakhir di sini. Yang terakhir. Oke. Terakhir ya. Interface gigabit ethernet 01. IP address-nya 92.168.3.1.255.255.0 shutdown. Oke. Udah selesai. Ini ada yang kelupaan, kita ganti dulu nama routernya ya. Ini tadi hostname R3. Oke, udah selesai. Kita cek dulu yang di sini tadi. Oke, sepertinya yang di router ini juga lupa namanya ya. Ganti dulu nama hostname-nya R2. Oke, udah selesai. Oke. Setelah dimasukkan semua IP ininya, IP interface di tiap router, sekarang kita masukin routing table-nya. Oke. Jadi kita ingin semua end device yang ada di masing-masing network ini bisa saling terkomunikasi. Artinya PC 0 bisa berhubungan dengan PC 1 dan sebaliknya, dan PC 0 bisa berhubungan dengan PC 2 dan sebaliknya, dan PC 1 bisa berhubungan dengan PC 2 dan juga sebaliknya. Oke, kita masukkan IP table-nya atau routing table-nya secara manual ya, dengan cara seperti minggu lalu. Oke. Caranya sama seperti yang kemarin. Oke, di sini saya kecilin lagi. Oke, sampai sini ya. Oke, di sini aja dah. Oke, baik. Di sini pertama network yang ini, end device yang ada di network ini pengen bisa berkomunikasi dengan device yang ada di sini, network yang ini dan network yang ini. Makanya kita tinggal masukkan IP tabelnya seperti ini, IP spasi route, kemudian di sini networknya, network yang ingin kita tuju yaitu pertama 192.168.2.0, kemudian subnet masknya. Oke, subnet masknya. Kemudian IP next hop. IP next hop itu adalah IP yang ada di depan router yang router gateway. Jadi misalnya gini, PC 0 kan letaknya di router ini, di router 1. Router 1 ini adalah gateway dari PC 0.
Oke. Nah, di depan gateway yang ada di apa namanya? Di depan gateway ini apa? IP address-nya gitu. Untuk sampai ke sini, sampai ke network yang lain, gateway ini harus melempar data kemana? Ke sini kan? Ke network yang ini, ke titik yang ini kan, ke IP yang ini. Nah, makanya itu yang kita masukkan gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini di PC3 tadi ya. Oke. Nah, jadi kita masukkan IP yang ada di sini. Oke. IP yang di sini berapa tadi? Itu tadi 11.11.11.2. Oke. Untuk ke network yang ini, ke network 192.168.3.0, gateway juga akan melempar ke IP next hop-nya. IP next hop yaitu IP yang ada di depan IP gateway untuk mencapai network yang ini. Oke. Sama, jadi IP route tinggal kita ganti networknya saja. Network tujuan 192.168.255.255.255.11.11.11.2. Oke, udah selesai. Oke, sekarang untuk router ini sudah selesai. Sekarang kita cek konfigurasinya. Stop. Command prompt kita ping. Oh sorry, sebelumnya kita masukin dulu IP di setiap komputer ya. Di sini misalnya kita masukkan 192.168.1.2. Ini gateway-nya. Oke. Oke, ini juga kita masukkan dulu IP-nya. Sorry, itu sudah dipakai. Oke. Sekarang yang di sini. Ini 3.2. Oke. Udah selesai ya, udah selesai untuk IP yang ini. Untuk yang di sini udah selesai. Oke, kita cek routing table-nya. Show IP route. Oke. Nah, di sini udah masuk nih routing table-nya. Ada static. Nah, ke network ini via ini adalah administrative distance yang ini. Nah, yang ini adalah administrative distance. Ini artinya semakin kecil nilai administrative distance-nya, maka tingkat kepercayaan untuk lewat ke jalur itu akan semakin tinggi gitu. Oke, jadi semakin besar nilai yang ada di sini, yang ada di depannya ini ya. Misalnya ini 3/0, nah itu administrative distance-nya itu rendah gitu. Jadi nilai administrative distance-nya itu di sini yang dicari adalah yang paling kecil. Jadi semakin kecil jaraknya, maka jarak itulah yang akan dipilih oleh router untuk mengirim paket gitu. Baik, sekarang kita coba ping dulu ya, ping dulu ke ini. Ping ke misalnya ke 2 Oke, RTO, pesannya RTO. Oke. Oke, sekarang kita coba ke 3.2.
Ini RTO juga. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita masukkan routing table di router kedua. Kita masukkan IP route. Oke, router ini kan pengen mengakses network yang ini dan network yang ini. Oke, jadi untuk router ini, untuk yang router yang ini, jika dia akses ini, maka alamatnya adalah ini kan 192.168.155.255.255.255.0 gateway-nya atau next hop-nya itu adalah IP yang ada di sini, yaitu 11, 11, 11 dan 1. Oke. Nah, sedangkan untuk mengakses network 192.168.3.0 yang digunakan adalah IP next hop yang ada di sini. Karena kan kalau untuk mau ke network ini kan routernya lewat sini kan. Nah, ini IP next hop-nya. Oke. IP route 192.168.3.0.255.255.255.0 berapa tadi? 12 2 IP yang ada di sini. Oke, beres untuk router 2. Sekarang kita coba ping lagi. Pertama tadi kita ping ke 2.2. Nah, 2.2 udah replay. Oke. Tapi 3.2 apakah sudah replay? Belum, masih RTO. Karena apa? Karena router yang di sini, router 3 ini belum tahu nih mau ke network 192.168.1.0 itu dia lewat mana. Karena routing table-nya belum kita masukkan. Sedangkan yang tadi kan untuk ke PC 1 network 192.168.2.0 sudah kita masukkan, sehingga dia sudah replay. Ini yang tadi yang 2.2 dia sudah replay. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita tinggal masukkan IP yang ada di sini. Oke, kita masuk ke configure terminal dulu ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, untuk mengkonfigurkan itu pertama dia harus seperti ini nih kondisinya. Config ini kalau masih kayak seperti ini atau masih seperti ini, masih crash saja, artinya dia belum bisa kita lakukan konfigurasi. Syarat untuk melakukan konfigurasi dia ada di konfigurasi terminal. Ciri-cirinya seperti ini nih, ada tanda config dalam kurung config dan ada tanda crash. Oke, baik. Di sini kita tinggal masukkan IP route ini kan kita masukkan network yang ingin kita tuju 192.168.255.255.255.0 gateway-nya atau IP next hop-nya adalah yang ini. Kan routernya sini. Di sini routernya. Nah, jadi IP next hop-nya adalah yang di sini. Yang ada di depan IP interface dia sendiri. Oke. Alamat yang di sini kan berapa tadi? 12 1. Oke. Untuk ke sini juga 192 IP route 192.168.2.0 sini 255
255.0 sama juga tetap lewat sini kan, 12 1. Oke, sekarang tinggal kita tes lagi. Kedua-dua tadi udah pasti connect ya. Oke, sekarang ke 3 2. Apakah sudah connect? Oke, di sini sudah connect. Oke, biar kita ada ininya, ada gambaran ininya. Sekarang kita coba simulasinya. Oke, ini satu di sini, ininya satu di sini. Misalnya, oke. Sekarang kita jalankan. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah terkoneksi. Jadi intinya di router, di IP root static ini, di routing table static, kita harus memasukkan IP yang ingin kita tuju itu di routernya secara manual. Sintaksnya adalah IP spasi route IP spasi route 192.168.1.0.255.255.0.12.12.12.1, dimana di sini adalah IP, ini sintaksnya, ini adalah network yang kita tuju, ini adalah subnet mask dari network yang kita tuju, dan ini adalah IP next hop. IP next hop itu adalah IP yang ada di depan IP interface yang ada di depan interface dari router yang bersangkutan. Jadi contohnya misalnya router ini, router R1 ini. Router R1 berarti routernya IP next hop-nya adalah yang ada di sini. Kalau misalnya dia ingin ke network yang ada di 192.168.2.0 ataupun di 192.168.3.0. Jadi kalau misalnya di router ini, router 2 ini yang ada di sini, router IP next hop-nya itu tergantung yang mana. Oke. Jadi kalau dia mau ke 192.168.0, dia harus lewat sini. Berarti ini yang jadi IP next hop-nya. Kalau misalnya dia mau ke 192.168.3.0, yang menjadi IP root-nya adalah IP next hop-nya adalah yang di sini. Oke? Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oke, nanti saya akan kasih tugas ya. Saya akan berikan sebuah network topologi ya, jadi kalian nanti silakan di config agar semua end device yang ada di network tersebut bisa saling terhubung ya. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk materi ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan tentang routing dynamic. Untuk yang pertama, routing dynamicnya adalah routing dengan menggunakan protokol RIP. Oke, baik. Sekarang saya akan membagikan cara bagaimana mengamankan router. Oke, jadi untuk pengamanan router itu sebenarnya ada dua cara. Pertama dengan menggunakan pengamanan fisik dan pengamanan non fisik. Pengamanan fisik artinya routernya ditaruh di tempat-tempat yang aman. Jadi untuk masuk ke sana harus pakai password, terus jadi atau pakai ID card dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga yang dengan menggunakan non fisik, yaitu kita dengan menggunakan password gitu. Oke, jadi contohnya untuk mengakses router tidak hanya melalui
kabel konsol ya, kita juga bisa dengan cara menggunakan remote, karena seperti yang sudah saya pernah katakan bahwa seorang network engineer itu pekerjaannya bisa di remote, artinya dia bisa kerja di luar kantornya ya, sama seperti yang sekarang lah kan ya, work from home gitu atau work from anywhere gitu. Jadi pertama, agar seorang network engineer bisa work from everywhere, pertama router yang ada di organisasinya atau ada di perusahaannya itu harus diamankan dulu. Jadi yang bisa akses cuman orang-orang yang tahu passwordnya saja. Kalau seperti sekarang ini tidak bisa nih, oke? Karena semua orang bisa akses routernya. Kalau misalnya dia tidak diberikan password, oke? Ada 3 macam password yang ada di router. Pertama itu adalah password untuk masuk ke konsolnya seperti ini. Ini saya contohkan di router R1 saja ya. Oke, pertama kita masuk ke biasa untuk mengkonfigurasi router, kita masuk ke konfigurasi terminal. Oke, masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan untuk pengamanan di area konsol dulu. Jadi seperti ini, kita masukkan sintaksnya line konsol ke 0. Oke. Kemudian passwordnya adalah apa? Passwordnya apa? Di sini ya password yang kita inginkan. Misalnya di sini konsol Rian. Oke. Kemudian ini untuk login. Password konsol Rian, kemudian ketikkan login ya, login, kemudian do write. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang konsol lainnya sudah dimasukkan, jadi seperti ini. Jadi untuk masuk ke user mode, ke exit mode, kita harus masukkan dulu passwordnya. Jadi di sini tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Jadi dia tidak langsung serta-merta langsung masuk ke sini. Dia harus masuk dulu. Tadi masukin passwordnya konsol Rian. Dia baru masuk. Nah, di sini memang dia tidak tampil apa yang diketikkan gitu. Nah, jadi password itu harus yang susah ditebak tapi mudah diingat oleh si pembuat passwordnya. Sekarang yang kita akan lakukan adalah memberikan password untuk masuk ke privilege mode. Nah, ini kan untuk masuk ke privilege mode kan gampang. Dari user mode ini tinggal kita ketikkan enable. Dari enable kita langsung masuk ke configure terminal. Nah, ini kan tidak ada pengamanannya. Jadi biar lebih aman lagi, sekarang kita masukkan pengamanannya. Pengamanannya di sini kita masukkan. Jadi untuk di privilege mode enable secret. Sebenarnya untuk pengamanan pengamanan di privilege mode ada 2 yang bisa kita lakukan. Pertama, enable password ya, enable password dan enable secret. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dengan menggunakan enable password, passwordnya itu tidak terenkripsi, sedangkan untuk yang enable secret, passwordnya terenkripsi. Yang lebih aman yang terenkripsi, makanya kita pakai yang enable secret saja. Enable secret. Nah, jadi misalnya di sini saya masukkan Rian R1 misalnya, nama passwordnya itu. Nah, selanjutnya sama do write. Sekarang saya masukkan. Jadi ini tadi konsol Rian. Nah, sekarang ketika masuk enable ada password lagi, Rian R1.
Oke, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Jadi biar kita bisa kerja di mana saja, jadi tidak harus config routernya melalui kabel crossover seperti ini atau dari kabel konsol. Kita berikan akses ini dulu. Kita berikan akses buat untuk SSH. Kita berikan akses untuk SSH atau untuk terminal jarak jauhnya ya. Jadi pertamanya adalah kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Kita masukkan dulu ke konfigurasi terminalnya. Oke. Di sini yang pertama kita ketikkan line VTY 04. Ini artinya user ke 0 dan ke 4 bisa user ke 0 hingga ke 4 bisa masuk secara bersamaan. Artinya kita di sini mengizinkan 5 orang user bisa masuk bersamaan. Mungkin network engineer-nya timnya ada 5 atau 6 gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Oke. Nah, di sini langsung masukkan passwordnya. Ya, di sini kalau di sini tidak ada secret sama password dan secret ya, dia cuma ada password. Passwordnya misalnya SSH Rian gitu ya, SSH Rian. Oke. Login. Oke. Do right. Oke. Exit. Dah. Oke, udah selesai. Oke. Nah, sekarang kita bisa akses routernya tidak hanya dari kabel cross di sini saja, tapi kita juga bisa akses dari sini. Oke, caranya seperti ini. Caranya kita masuk ke CMD-nya, ke desktop ya, ke desktop kita masuk ke sini. Kita ketikkan telnet, terus kita gunakan IP yang terdapat atau IP interface yang ada di dalam router yang bersangkutan. Jadi misalnya ini kan IP-nya 192.168.1.1. Oke. Oke, kita masuk 192.168.1.1. Oke. Oh, sorry. Karena simulation, kita langsung masukkan di sini saja ya, bikin ke real time. Oke. Nah, dia udah bisa langsung ada user verification. Nah, ini yang kita masukkan apa tadi? Ya, itu tadi password untuk masuk ke SSH atau line terminalnya. Tadi apa tadi? SSH Rian. Oke. Nah, dia langsung masuk ke user ini. Jadi dia tidak pakai konsol lagi kan? Oke. Dia langsung masuk ke user mode. Nah, tinggal kita masukkan enable. Nah, ini tadi apa tadi? Rian R1. Ini adalah password yang ada untuk masuk ke privilege mode. Oke, tadi namanya Rian R1. Oke. Nah, jadi kita bisa akses ke sini. Nah, kita juga bisa akses dari sini. Sorry, ini kita keluarkan dulu ya. Oke, exit. Oke, jadi kita udah keluarnya tinggal klik exit saja. Tinggal ketikkan exit saja. Kita juga bisa masuk dari sini, dari PC ini. Oke. Caranya sama, telnet. Nah, kita masukkan IP-nya. IP-nya bisa IP yang di sini. 11.11.11.1. Oke. Nah, bisa masuk juga kan? Apa tadi? SSH Rian. Oke. Privilege modenya enable. Nah, ini tadi Rian R1. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah kita bisa config router R1 ini sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Contohnya di sini lagi nih. Nah, kita bisa akses dari sini juga. Oke, akses dari sini. Misalnya kita kasih telnet, IP-nya IP yang ini. Bisa juga. .1.
Bisa kan? Jadi semua IP yang nempel di interface router tersebut bisa kita gunakan untuk login virtual, login jarak jauh di router tersebut dengan menggunakan perintah telnet melalui command prompt. Oke, masukkan lagi tadi maksudnya apa tadi? Ini tadi SSH RIAN enable RIAN R1. Oke, seperti itu. Oke, itu adalah cara mengamankan router.